truth is not what you want it to be. It is what it is, and you must bend to its power or live a lie. Miyamoto Musashi. Kalau kita bicara tentang samurai legendaris Jepang, nama yang hampir selalu muncul di puncak adalah Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Jepang. Ia dikenal sebagai samurai, pendekar pedang, ahli strategi perang, penulis, seniman, sekaligus seorang filsuf yang pemikirannya masih dipelajari hingga hari ini. Nama Musashi tidak hanya dikenang karena kemampuannya dalam bertarung, tetapi karena cara pandangnya terhadap kehidupan yang sangat berbeda dibanding kebanyakan manusia pada zamannya. Musashi lahir sekitar tahun 1584 di Jepang, pada masa yang dikenal sebagai era peperangan besar bernama Sengoku Period. Pada masa itu Jepang belum menjadi negara damai seperti yang kita kenal sekarang. Selama ratusan tahun, berbagai klan besar saling berperang demi merebut kekuasaan. Konflik terjadi di mana-mana. Desa dihancurkan, rakyat hidup dalam ketakutan, dan peperangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di era inilah kelas samurai berkembang. Banyak orang modern melihat samurai sebagai simbol kehormatan dan kebijaksanaan. Namun pada kenyataannya, samurai pada masa itu adalah prajurit perang yang hidup dalam dunia brutal. Mereka dibesarkan untuk bertarung, bertahan hidup, dan siap mati kapan saja. Lingkungan seperti inilah yang membentuk kehidupan awal Musashi. Sejak kecil, Musashi hidup di tengah dunia yang keras. Ayahnya dikenal sebagai seorang ahli bela diri. Beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa hubungan Musashi dengan keluarganya tidak terlalu dekat. Ia tumbuh tanpa kehidupan yang nyaman, dan sejak kecil sudah terbiasa menghadapi kerasnya realitas hidup. Hal ini membentuk mentalitas yang berbeda dalam dirinya. Ketika kebanyakan anak seusianya masih belajar memahami kehidupan, Musashi justru memasuki dunia pertarungan lebih awal daripada orang lain. Di usia 13 tahun, Musashi menjalani duel pertamanya melawan seorang samurai dewasa bernama Arima Kihei. Ini bukan pertarungan latihan seperti yang kita kenal sekarang. Pada masa itu duel berarti hidup atau mati. Salah satu orang harus kalah, dan yang kalah biasanya tidak akan selamat. Hal mengejutkan terjadi ketika Musashi berhasil memenangkan duel pertamanya. Di usia yang sangat muda, ia mengalahkan lawannya dan keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang kemudian membentuk namanya dalam sejarah Jepang. Setelah tumbuh dewasa, Musashi memilih jalan hidup yang berbeda dibanding kebanyakan samurai lainnya. Pada masa itu, seorang samurai biasanya mengabdi kepada seorang tuan atau penguasa. Mereka hidup dengan status, perlindungan, dan memiliki tempat dalam suatu kerajaan. Namun Musashi memilih menjadi seorang ronin. Ronin adalah samurai yang tidak memiliki tuan. Artinya, Musashi hidup tanpa perlindungan siapapun. Tidak ada rumah tetap, tidak ada tempat bergantung, tidak ada jaminan hidup. Ia menghabiskan hidupnya dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mengembara sendirian, melatih dirinya setiap hari, menantang lawan-lawan kuat, dan hidup jauh dari kenyamanan. Musashi seolah sengaja memilih hidup yang sulit. Bagi dirinya, kenyamanan bukan sesuatu yang harus dicari. Ia percaya bahwa manusia yang terlalu nyaman perlahan akan kehilangan kekuatannya. Sepanjang hidupnya, Musashi diketahui mengikuti lebih dari 60 duel serius dan tidak pernah mengalami kekalahan. Hal ini membuat namanya semakin dikenal di seluruh Jepang. Namun, duel yang paling terkenal dalam hidupnya terjadi ketika ia melawan seorang pendekar terkenal bernama Sasaki Kojiro. Pertarungan itu berlangsung di sebuah pulau bernama Ganryujima. Kojiro dikenal sebagai pendekar yang sangat cepat dan memiliki teknik bertarung luar biasa. Banyak orang menganggap Kojiro akan memenangkan pertarungan tersebut. Namun Musashi melakukan sesuatu yang aneh. Ia datang terlambat dengan sengaja. Keterlambatan itu membuat Kojiro menjadi marah. Emosinya mulai tidak stabil bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ketika duel akhirnya berlangsung, Musashi menggunakan pedang kayu sederhana yang ia buat dari dayung perahu. Dalam waktu singkat, Musashi mengalahkan Kojiro. Banyak orang melihat kemenangan itu sebagai bukti kemampuan bertarung Musashi. Namun sebenarnya ada filosofi yang lebih dalam. Musashi memahami bahwa pertarungan bukan hanya tentang fisik. Menguasai pikiran lawan seringkali lebih penting daripada mengalahkan tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Musashi mulai memahami bahwa seluruh hidupnya sebenarnya bukan tentang belajar pedang. Ia sedang mempelajari manusia. Ia memahami rasa takut, memahami ego, memahami emosi, memahami kelemahan mental. Dan dari semua pengalaman itu, Musashi menemukan sesuatu yang kemudian menjadi inti dari seluruh filosofinya. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Kemalasan, ketakutan, kesombongan, keraguan. Keinginan untuk hidup nyaman tanpa tantangan.
Semua itu adalah musuh yang jauh lebih berbahaya dibanding lawan di medan perang. Ketika usianya semakin tua, Musashi perlahan meninggalkan kehidupan duel. Ia mulai hidup dalam pengasingan, lebih banyak merenung, berpikir, dan menulis. Pada fase hidup inilah lahir salah satu karya terpenting dalam sejarah Jepang, The Book of Five Rings. Banyak orang mengira buku ini hanya membahas teknik bertarung menggunakan pedang, padahal isi sebenarnya jauh lebih luas. Musashi menjelaskan bahwa hidup pada dasarnya adalah strategi. Segala sesuatu membutuhkan kesadaran. Setiap keputusan adalah pertarungan. Setiap hari manusia sedang menghadapi peperangan, bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Melawan rasa malas saat harus bangun pagi. Melawan rasa takut ketika ingin mencoba sesuatu yang baru. Melawan dorongan untuk menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Bagi Musashi, seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya tidak akan pernah mampu mengendalikan hidupnya. Beberapa hari sebelum meninggal dunia, Musashi kembali menulis sebuah karya terakhir bernama Dokodo. Dokodo berisi 21 prinsip hidup yang ia tulis berdasarkan seluruh pengalaman hidupnya. Di dalam tulisan itu terdapat prinsip-prinsip yang sangat berbeda dibanding cara hidup manusia modern. Musashi menulis bahwa manusia seharusnya tidak bergantung pada kesenangan, tidak menyesali masa lalu, tidak iri terhadap orang lain, tidak takut mati, tidak terlalu dikendalikan oleh perasaan, dan belajar menerima hidup sebagaimana adanya. Hal menarik dari filosofi Musashi adalah bagaimana seluruh pemikirannya terasa relevan bahkan ratusan tahun setelah kematiannya. Hari ini, manusia hidup di dunia yang jauh lebih nyaman. Semua serba instan. Ketika bosan kita mencari hiburan. Ketika menghadapi masalah, kita sering menghindarinya. Ketika merasa kesepian, kita langsung mencari distraksi. Tanpa sadar, kenyamanan membuat manusia kehilangan ketahanan mentalnya. Inilah alasan mengapa filosofi Musashi masih terus dipelajari sampai sekarang. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bukan selalu sesuatu yang buruk. Seringkali penderitaan adalah tempat di mana karakter manusia dibentuk. Ia mengajarkan bahwa disiplin jauh lebih penting dibanding motivasi. Karena motivasi bisa datang dan pergi, tetapi disiplin membuat manusia terus berjalan, bahkan ketika tidak ingin melangkah. Dan mungkin pelajaran terbesar yang ditinggalkan Miyamoto Musashi adalah satu hal sederhana. Selama manusia belum mampu mengendalikan pikirannya sendiri, emosinya sendiri, rasa takutnya sendiri, dan kelemahannya sendiri, maka manusia itu belum benar-benar memenangkan apapun dalam hidup. Karena kemenangan terbesar bukan ketika seseorang berhasil mengalahkan dunia, tetapi ketika seseorang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dan itulah alasan kenapa nama Miyamoto Musashi masih terus hidup hingga hari ini. Bukan hanya sebagai samurai terkuat dalam sejarah Jepang, tetapi sebagai manusia yang memahami bagaimana cara menjalani hidup dengan menguasai dirinya sendiri.